best start believing in ghost stories, Miss Turner. Kisah dimulai dari seorang gadis remaja bernama Elizabeth Swan di sebuah kapal laut. Dia sedang bernyanyi lagu bajak laut dan tiba-tiba Mr. Gibbs menghentikannya karena khawatir nasib sial akan menimpa mereka. Namun Letnan Norrington membiarkannya karena dia menyukai Elizabeth. Letnan menjelaskan bahwa hukuman bagi bajak laut adalah digantung. Tak lama setelah itu, Elizabeth melihat seorang remaja laki-laki yang pingsan dan mengambang pada sebuah kayu di laut tersebut. Mereka menolongnya naik ke kapal. Tidak jauh dari sana, terdapat sebuah kapal yang sudah hancur. Remaja laki-laki itu bernama William Turner. Elizabeth menemukan sebuah kalung tengkorak yang dipakai oleh William yang itu menandakan bahwa dia adalah bajak laut. Dengan cepat dia menyembunyikan kalung itu supaya tidak diketahui oleh Letnan Norrington, karena hukumannya adalah digantung. His name's William Turner. That's all I found out. Singkat cerita, nampak Elizabeth yang baru terbangun dari tidurnya karena bermimpi tentang kalung tengkorak milik William. Dia segera mengambil kalung itu dan tak lama datanglah ayahnya yang merupakan pejabat seperti gubernur. Elizabeth menyembunyikan kalung itu di dadanya, ayahnya memberikan sebuah gaun dan menyuruhnya untuk dipakai oleh Elizabeth. Hari itu Letnan Norrington akan dipromosikan menjadi komodor. Dan katanya pada hari itu Komodor Norrington akan melamarnya. Tak lama setelah itu ada William datang untuk mengantarkan pesanan pedang ayahnya. Itu untuk diberikan kepada Komodor Norrington sebagai hadiah. Hari itu Elizabeth sangat senang bertemu dengan William dan menceritakan bahwa semalam dia memimpikannya. Dari sana mereka sudah terlihat saling menyukai satu sama lain. Namun ayahnya nampak kurang senang dengan pemandangan itu. Hal ini karena Elizabeth merupakan kalangan bangsawan sedangkan William hanyalah seorang pandai besi pembuat pedang. Elizabeth pergi untuk menghadiri pelantikan Norrington. Scene berpindah menampakkan kapten kita, yakni Kapten Jack Sparrow. Dia sedang menaiki kapal kecil yang bocor kemudian berlabuh di sana. Ketika itu upacara pelantikan sedang berlangsung, Jack datang ke sana untuk mencuri sebuah kapal karena kapalnya dicuri oleh bajak laut lain. Namun ada dua orang penjaga yang menjegalnya dan bertanya-tanya siapakah Jack. Tentu saja Jack tidak memberitahukan identitas aslinya. It seems to me that a ship like that. What's your name? Smith. Oh, Smithy. Selesai dilantik, Komodor mengungkapkan perasaannya kepada Elizabeth. Namun Elizabeth nampak kesulitan bernafas karena gaunnya yang terlalu kecil dan ketat. Dia pun terjatuh dan tenggelam ke laut. Tiba-tiba kalung tengkorak yang dipakai olehnya memberikan efek gelombang laut, dan seketika cuaca pun mulai berubah. And then they made me their chief. Dalam perdebatannya dengan penjaga, Jack yang melihat itu langsung menyelamatkan Elizabeth. Setelahnya dia ditahan dan identitas aslinya diketahui oleh Komodor Norrington. Awalnya Jack akan ditembak, namun Elizabeth mencegahnya karena Jack telah menyelamatkan nyawanya. Dengan kecerdasannya, Jack sedikit menyandera Elizabeth untuk mendapatkan kembali pakaian, topi dan senjatanya, lalu dia pun kabur menggunakan tali yang ada di sana. Despicable. Sticks and stones. Semua prajurit menembak dan mengejar Jack. Namun Jack berhasil kabur dan bersembunyi ke tempat William menempa dan membuat pedang. Di sana Jack berusaha melepaskan borgolnya dengan alat yang ada. Dan ketika itu William baru saja pulang. Mereka di sana terlibat pertarungan pedang yang seru. William bisa mengimbangi keahlian berpedang Jack karena dia selalu latihan 3 jam sekali dalam sehari. If I step here. And I practice with them. 3 hours in.
Ketika Jack akan menembak William, dia dipukul dengan botol minuman oleh teman William. Jack pingsan dan dia ditahan kembali oleh Commodore Norrington di penjara. Malam itu Elizabeth menceritakan bahwa dirinya dilamar oleh Commodore Norrington. Namun dirinya mengaku belum siap dan merasa hatinya kurang berkenan kepadanya. Commodore merupakan orang baik, namun William pun juga sama-sama baik, ucap seorang pelayan. Malam itu udara nampak berbeda dari biasanya. Dan benar saja tak lama kemudian ada bajak laut yang menyerang mereka. Jack tahu itu adalah kapal Black Pearl. Para bajak laut itu mencari Elizabeth. Kemanapun Elizabeth bersembunyi, mereka akan tahu karena kalung emas yang dia pakai memanggil mereka. Elizabeth berunding agar dirinya bisa bertemu dengan kapten mereka, yakni Kapten Barbossa dengan aman. Di sana dia mengaku sebagai Elizabeth Turner, bukan Elizabeth Swan. Koin emas itu diberikannya sesuai dengan kesepakatan mereka akan menghentikan serangannya dan pergi. Namun Elizabeth ditahan di kapal Black Pearl. 2 orang bajak laut secara tak sengaja mendatangi Jack di penjara. Mereka adalah mantan krunya yang berkhianat. Mereka dalam keadaan terkutuk sebagai tengkorak. Keesokan harinya, William mendatangi Jack untuk menanyakan tentang kapal Black Pearl dan di mana biasanya berlabuh dalam rangka untuk menyelamatkan Elizabeth. Ketika Jack tahu dia adalah anaknya Bill Turner, dia bersedia membantunya dengan sebuah kesepakatan. Mereka berusaha untuk mencuri kapal dari Commodore. Untuk mencapainya, mereka berjalan di atas permukaan laut menggunakan sampan yang terbalik. It's remarkable how often those two threats come. Commodore melihat Jack dan William yang akan mencuri kapal lalu mereka mendatanginya dengan kapal mereka. Namun hal itulah yang direncanakan oleh Jack. Diam-diam mereka pergi ke kapal Commodore setelah semuanya pergi dari kapal itu. Jack dan William berhasil mengelabui mereka dan mendapatkan kapal yang sudah siap berlayar. Ketika itu Norrington menyadari kecerdasan Kapten Jack Sparrow dan merasa menyesal karena telah meremehkannya. That's got to be the best pirate I've ever seen. Di tengah perjalanan, Will menanyakan tentang ayahnya kepada Jack. Awalnya dia pura-pura tidak tahu, hingga akhirnya dia bilang bahwa ayahnya sering dipanggil Bootstrap. Dia adalah bajak laut yang hebat. William membantah hal itu. Ayahnya adalah seorang pelaut biasa yang patuh pada hukum. Jack berusaha meyakinkan William dan mengajaknya pergi ke Tortuga. Tortuga adalah tempat pelabuhan para bajak laut dan orang-orang yang menginginkan hiburan. Di sana sangat bebas dan tidak ada hukum yang mengaturnya. Life that has never breathed deep the sweet proliferous bouquet. More importantly, this is deep. Who was she? What? Darling, It'll linger. I'll tell you, mate. Jack menemui Gibbs, seorang krunya yang paling setia. Dia merencanakan sesuatu untuk melawan Kapten Barbossa yang dulu telah mencuri kapal Black Pearl darinya. Dia akan memanfaatkan William dalam rencananya itu. Scene berpindah kepada Elizabeth yang diajak makan malam oleh Kapten Barbossa. Di sana Barbossa menjelaskan bahwa karena emas Aztec itu mereka dikutuk menjadi tengkorak. Untuk menjadi manusia seutuhnya mereka harus mengembalikan semua keping emas ke dalam petinya. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Ketika sinar bulan meneranginya, itu akan menunjukkan wujud asli mereka. Trouble company in the world could not slake our lust. Among the living and soul cannot die, but neither Gibbs menunjukkan calon krunya kepada Jack dan William. Gibbs menyarankan Jack agar jangan membawa kru wanita agar mereka tidak ditimpa sial. Jack tidak menghiraukan hal itu, dan malam harinya mereka diterpa badai yang dahsyat. Namun pelayaran harus tetap dilakukan agar bisa mengejar Kapten Barbossa. Ketika itu Kapten Barbossa telah sampai di Isla de Muerta atau Pulau Kematian di mana peti emas Aztec berada. Dia membawa Elizabeth ke sana. Di sana sangat banyak sekali harta emas dan permata yang mereka kumpulkan selama 10 tahun. Tak lama setelah itu Jack dan yang lainnya juga sampai di Pulau Kematian. Dia mengajak William untuk mengintai Barbossa dan krunya. Di sana William membuat Jack pingsan dengan memukul kepalanya agar tidak mengganggunya untuk menyelamatkan Elizabeth. Emas itu dijatuhkan ke dalam peti dengan sedikit darah Elizabeth. Dan ternyata kutukannya masih ada karena Elizabeth bukan anak Bill Turner. Barbossa memukul Elizabeth hingga pingsan.
William menghampirinya dan menyelamatkan Elizabeth serta membawa satu keping emas itu di saat para bajak laut berselisih karena mereka membawa orang yang salah. Monyet Barbossa memberitahukan bahwa Elizabeth kabur, kemudian mereka mulai mencarinya. Mereka malah menemukan Jack yang baru saja terbangun dari pingsannya. Awalnya dia akan dibunuh, namun Jack mengajukan perundingan karena dia tahu siapa yang bisa menghentikan kutukan mereka. William dan Elizabeth pergi ke kapal Gibbs dan meninggalkan Jack. Di sana William mengobati luka Elizabeth dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Will menjelaskan bahwa akulah orang yang mereka cari. Elizabeth mengaku sebagai anak Bill Turner karena dia tidak mau terjadi apa-apa pada William. Paginya Barbossa berhasil mengejar kapal Interceptor yang di dalamnya ada William beserta kawan-kawan. Black Pearl memang kapal yang sangat cepat yang tidak tertandingi. Barbossa memenjarakan Jack karena dia rese dan banyak tingkah. Mereka terlibat perang bom meriam dan pertarungan sengit. Karena meriam itu, Jack bisa keluar dari penjara dan pindah ke kapal William. Medali emas itu dicuri oleh monyet Barbossa. Sementara William terjebak di bawah kapal dan dia hampir tenggelam karena kapalnya rusak berat. Kapal Interceptor diledakkan menggunakan bubuk mesiu. William berhasil lolos dari ledakan itu dengan berenang dan tiba-tiba muncul di kapal Black Pearl. Dia di sana memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah anak Bill Turner dan orang yang bisa menghentikan kutukan Barbossa dan krunya. Dia mengancam akan bunuh diri jika tidak melepaskan Elizabeth beserta kru lainnya. Permintaan itu dituruti dengan menurunkan Elizabeth dan Jack di pulau terpencil. Elizabeth meminta Jack untuk mencari cara agar mereka bisa selamat dari pulau itu, karena dulu Jack bisa selamat dengan cara menangkap 2 ekor kura-kura laut dan dijadikannya sampan. Jack malah membuka pasokan rum yang dulu dia simpan dari pengedar yang singgah di sana dengan cara bertukar. Malamnya mereka minum rum sampai mabuk, namun Elizabeth berusaha memperdaya Jack agar tertidur. Paginya Elizabeth membakar semua rum sebagai tanda. Jack hanya bisa bersedih melihat rumnya dibakar habis. Tak lama setelah itu rupanya di dekat sana sudah ada kapal Commodore Norrington dan mereka diselamatkan. Elizabeth memohon kepada Norrington agar menyelamatkan William di Pulau Kematian. Awalnya dia menolak permintaan itu hingga akhirnya Elizabeth berkata bahwa jika Norrington mau menolong William, maka dia akan menerima lamarannya. Seketika dia menyuruh Jack untuk menuntun mereka ke Pulau Kematian untuk menyelamatkan William. Ketika di kapal, William menanyakan tentang ayahnya. Ayahnya adalah orang yang tidak setuju dengan pemberontakan kepada Jack Sparrow. Itulah mengapa Bill Turner mengirim medali emas kepada William agar mereka terkutuk dan selalu terkutuk. Kemudian Bill Turner ditenggelamkan ke lautan oleh Barbossa. Mereka lupa bahwa mereka butuh darahnya untuk menghentikan kutukan. Tak lama setelah itu datanglah Barbossa yang menyuruhnya untuk membawa William ke tempat peti koin emas. Di sisi lain, Jack memberi masukan kepada Norrington agar mereka di luar saja menunggu para bajak laut selesai melaksanakan upacara sehingga nanti ketika mereka keluar, Norrington bisa menyerangnya karena mereka sudah tidak abadi lagi. Hanya Jack saja yang masuk ke sana. Dia menginformasikan bahwa tentara Norrington sedang menunggu mereka di luar begitu mereka telah menjadi manusia kembali. Jadi mereka pada intinya telah terkepung. Mengetahui hal itu mereka menunda upacara dan berencana untuk menyerang pasukan Norrington terlebih dahulu. Jack di sana membujuk Barbossa agar merebut kapal Norrington selagi mereka masih abadi dan tidak terkalahkan. Dia diam-diam mengambil dan mengklaim salah satu koin emas terkutuk itu tanpa sepengetahuan yang lain. Kemudian Barbossa mempersilahkan krunya untuk menyerang kapal Norrington secara diam-diam lewat dasar laut. Namun 2 orang yang menjadi umpan telah membuka penyamarannya sehingga pertempuran pun terjadi. Elizabeth diam-diam pergi ke kapal Black Pearl untuk menyelamatkan Gibbs dan kru lainnya yang dipenjara di sana. Namun ketika mereka bebas, mereka tidak mau menolong William dan Jack karena Jack berhutang kapal kepada mereka.
Elizabeth pun pergi sendirian menggunakan sampan dan bertarung bersama William melawan kru Barbossa. Ketika itu Jack pun sama-sama terkutuk karena dia mengklaim salah satu koin emas. That's interesting. To the ship! Move! Which side is Jack on? At the moment, Ketika koin emas itu diberikan kepada William untuk menghentikan kutukan, ketika itu juga Jack menembak Barbossa dan dia pun mati karena kutukan sudah dihilangkan. Begitu juga dengan pasukannya di kapal Norrington. Mereka semua menyerah karena sudah menjadi manusia kembali. The ship is ours, gentlemen. Sorry, Jack. Keesokan harinya, Jack akan dieksekusi oleh Norrington ketika Elizabeth hendak tunangan dengan Norrington dan waktu itu mereka sambil menyaksikan eksekusi Jack, William menyatakan cintanya kepada Elizabeth. I love you. I should have told you every day from the moment I met you. Setelah itu, dia berusaha menyelamatkan Jack Sparrow dari tiang gantungan. Mereka berdua tertangkap dan tak disangka Elizabeth pun lebih memilih cinta William daripada Norrington. Ayah Elizabeth mau tidak mau harus merestui hubungan putrinya itu, dan Norrington pun dengan tegar menerima kenyataan. I was rooting for you. Well, I'm actually feeling rather good about this. Jack berhasil kabur dengan jatuh dari atas tebing. Dan setelah itu datanglah Gibbs bersama kapal Black Pearl untuk menjemput Jack Sparrow. Kini Black Pearl kembali menjadi milik Jack Sparrow dan mereka segera melakukan pelayaran. Dan film pun berakhir. Atas segenap kru yang bertugas Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam. And really bad, eh?